Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah, senang sahabat kita bisa bersua kembali. Dan izinkanlah untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing, berbagi sedikit ilmu dengan sahabat semua. Dan tema yang kali ini akan saya angkat adalah manajemen emosi wanita. Emosi wanita ya sahabat, yang digaris bawahi di sini, kenapa bukan emosi laki-laki atau emosi wanita dan laki-laki sahabat? Karena secara kodrati memang wanita itu memiliki tingkat sensitivitas emosi yang memang harus bisa dikelola atau di-manage dengan baik sahabat ya, dibandingkan dengan laki-laki. Baiklah sahabat, saya akan mencoba memulainya dengan wasiat Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang paling atas dan bentuknya melekuk. Maka Rasulullah berwasiat kepada laki-laki, jika kalian ingin meluruskannya, maka harus diluruskan secara hati-hati. Karena apabila tidak diluruskan dengan hati-hati, maka tulang rusuk itu akan menjadi patah. Tapi jika dibiarkan begitu saja, maka dia akan terus bentuknya melekuk nih sahabat. Wah, rawan sekali ya kita sebagai kaum Hawa. Sampai-sampai Rasulullah bersabda seperti itu, berwasiat kepada laki-laki seperti itu. Kalau diluruskan harus hati-hati, tapi kalau tidak diluruskan juga akan tetap melekuk atau tidak lurus. Mau pilih yang mana nih kamu laki-laki? Baiklah sahabat, itu artinya memang secara kodrati wanita itu memiliki sifat yang agak sedikit berbeda dengan laki-laki dalam hal emosi, sehingga wasiat Rasulullah itu lebih dikhususkan lagi. Wanita itu diidentikan sebagai makhluk yang lebih mengedepankan emosi daripada akalnya. Betul gak sahabat? Betul ya, kalau menghadapi suatu persoalan atau permasalahan, biasanya wanita akan lebih menggunakan perasaannya. Dia akan langsung masuk ke hatinya, dibandingkan dia akan menggunakan akalnya untuk mencari tahu apa penyebab permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, wanita itu bersifat akseptabilitas nih sahabat. Artinya mampu membangun hubungan dengan orang di sekitarnya melalui emosi secara langsung. Kalau wanita itu dia lebih bisa mengekspresikan perasaan yang ada dalam dirinya. Kalau lagi senang, matanya akan kelihatan berbinar. Kemudian juga kalau malu, wajahnya akan merona. Kalau bahagia, senyumnya akan lebar. Tapi sebaliknya, jika dia lagi sedih juga akan kelihatan murung, sulit sekali menyembunyikan kesedihannya. Kalau marah, jengkel, dia juga akan terlihat ekspresi di wajahnya. Bahkan kadang wanita itu lebih mudah sekali untuk meneteskan air mata atau menangis ya sahabat ya. Kemudian yang ketiga, wanita memiliki sifat sensitif. Artinya mudah berempati. Mudah berempati itu mudah merasakan apa yang orang lain rasakan nih sahabat. Allah menitipkan sifat manja, kemudian juga lembut hati, kekanak-kanakan kepada seorang wanita. Supaya kelak ketika dia menjadi seorang ibu, dia akan lebih mudah memahami anak-anaknya. Betul gak sahabat? Kadang anak-anak itu lebih dekat sama ibunya daripada sama ayahnya. Lebih mudah mengungkapkan keinginannya, lebih mudah curhat sama ibunya. Karena ya itu tadi, karena Allah titipkan rasa empati, kemudian juga sifat lembut hati, kekanak-kanakan, manja, sehingga seorang ibu itu bisa lebih memahami keadaan atau kondisi putra-putrinya. Itu ya sahabat, fakta-fakta tentang kodrat dari emosi wanita. Seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah tahu faktanya, kodrat wanita itu adalah orang yang sensitif,
akseptabilitas, kemudian juga mudah berempati. Sekarang apa sih yang harus dilakukan oleh laki-laki atau oleh seorang suami terhadap istrinya untuk bisa memahami apa yang menjadi kodrat dari wanita atau dari istrinya, sahabat. Yang pertama, seorang laki-laki itu atau seorang suami itu harus memahami dan menerima kenyataan bahwa wanita itu memang seperti itu, sudah kodratnya seperti itu, dan dia juga harus bisa menjaga wasiat dari Rasulullah, ya sahabat. Sebaiknya seorang suami itu bisa mendampingi, membimbing, mendidik istrinya, dan dia tidak mudah menjatuhkan hukuman atau vonis terhadap sifat istrinya yang tidak dia sukai. Setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, ya. Kembali lagi seperti yang pernah saya jelaskan dulu, bahwa emosi wanita itu adalah sebuah kekurangan mungkin, ya. Tapi itu juga bisa menjadi kelebihan ketika wanita tersebut bisa mengelolanya atau memanajenya dengan baik. Suatu kekurangan karena terlalu sensitif mungkin, ya. Suatu kekurangan karena dia terlalu mudah untuk mengekspresikan apa yang ada dalam perasaannya. Tapi satu kelebihan karena dia dengan kelembutan hatinya, sifat manja dan kekanak-kanakannya bisa lebih memahami anak-anaknya, bisa berempati terhadap lingkungan di sekitarnya, sahabat, ya. Sesungguhnya kaum wanita itu adalah saudara bagi kaum pria. Maka sayangilah mereka sebagaimana kalian menyayangi diri kalian sendiri. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi menyebutkan seperti itu. Semoga dengan ini laki-laki bisa lebih mudah memahami dan dia lebih tahu bagaimana cara memperlakukan wanita atau memperlakukan istrinya, sahabat. Nah, sahabat, sekarang kalau misalnya kita sebagai seorang wanita, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang emosional, kemudian makhluk yang sensitif, makhluk yang mudah sekali untuk mengekspresikan kekesalan kita. Nah, kita tidak harus selalu minta dipahami, ya, oleh laki-laki, tapi kita juga harus bisa memanage atau mengelola emosi yang ada dalam diri kita, sahabat. Bagaimana sih cara wanita menjaga dan mengelola nilai-nilai kewanitaan yang ada dalam dirinya? Yang pertama, kita harus bisa menjaga diri atau sikap. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sedang emosi, nih, sahabat, ya? Yang pertama, buang prasangka buruk. Biasanya wanita nih kalau dihadapkan pada suatu persoalan atau masalah, pasti langsung menduga-duga, pasti langsung yang ada dalam pikirannya hal-hal yang terlalu berlebihan, di luar nalar kita, menduga-duga, bersangka-sangka, atau bahkan mencari kambing hitam, nih, sahabat. Kemudian yang kedua, berusaha untuk diam supaya tidak keluar kata-kata yang lepas kontrol. Susah, ya, kadang seorang wanita itu biasanya dia akan emosinya justru akan mereda setelah apa yang ada dalam hatinya itu keluar, terekspresikan, baik itu melalui sikap ataupun melalui kata-kata. Tapi ini, sahabat, memang itu hal-hal yang sebenarnya tidak begitu baik, ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita lepas kontrol, ada sikap atau kata-kata yang di luar kesadaran kita, itu akan menimbulkan masalah yang baru. Yuk kita sama-sama belajar, ya, untuk berusaha diam ketika kita sedang emosi, menahan diri untuk diam supaya tidak terlontar kata-kata atau sikap yang di luar kendali kita. Yang ketiga, cobalah mengambil hal positif dari permasalahan yang dihadapi. Ketika kita menghadapi sesuatu, pikirkanlah bahwa kemungkinan-kemungkinan yang baik atau alasan-alasan yang baik yang mungkin menyebabkan permasalahan ini terjadi. Oh, mungkin ada sesuatu di balik ini, ada hikmahnya, ada hal-hal positif lah. Jadi kebalikan dari yang tadi berburuk sangka, ya, sahabat, ya. Kemudian yang keempat, berusaha untuk menenangkan diri.
Biasanya kita kalau untuk menenangkan diri coba menarik nafas dalam-dalam atau mencoba menghitung mundur nih sahabat, dari 100 ke angka 1 bisa aja secara perlahan. Nanti ketika sampai di angka 1 mungkin emosi kita sudah mereda, semoga ya. Nah begitu. Kemudian yang kelima, cobalah berlapang dada dengan menunjukkan raut muka bahwa kita baik-baik saja. Bisa nggak ya? Agak susah juga sih sebenarnya kalau kita mencoba ketika kita sedang kesal, sedang jengkel, kita coba menunjukkan wajah yang everything is okay, semuanya baik-baik saja. Karena agak susah juga ya sahabat ya, tapi yuk kita sama-sama belajar mulai saat ini. Ketika kita sedang emosi, cobalah untuk berlapang dada dan menunjukkan sikap yang lebih bijaksana. Kemudian yang keenam, belajar untuk mengalah. Wah, biasanya kalau wanita tuh susah sekali ya. Biasanya laki-laki kalau yang biasanya lebih mudah untuk mengalah, lebih mudah untuk dia sangat memahami kondisi gitu. Kalau wanita biasanya dia tidak mau kalah, dan sebelum masalahnya selesai dia akan terus mengekspresikannya gitu sahabat ya. Kemudian yang ketujuh, cobalah untuk tersenyum, terutama ketika kita sedang emosi terhadap anak-anak. Cobalah kita untuk tersenyum, jangan keluar kata-kata negatif, karena kata-kata itu adalah doa. Tahan sekuat kemampuan, dan kita berusaha mencoba menjadi ibu yang baik. Kalau kita emosional, maka kita berpikir bahwa anak kita juga nanti akan emosional juga ya. Jadi cobalah untuk tersenyum ketika menghadapi masalah dengan anak-anak terutama. Kemudian ceritakanlah masalah pada orang terpercaya. Kalau menurut kita memang tidak ada, kalau menurut kita memang solusinya adalah, sebagian dari solusi itu adalah curhat, maka curhatlah kepada orang yang benar-benar terpercaya ya sahabat ya. Dan usahakan untuk tidak curhat di media sosial atau bikin status WA atau apapun lah yang membuat orang yang tidak berkepentingan juga jadi tahu bahwa kita tuh sedang ada masalah, padahal mereka kan belum tentu bisa menjadi solusi dari masalah kita. Maka sahabat, ceritakanlah kalau perlu diceritakan, ceritakanlah masalah itu kepada orang-orang yang terpercaya. Kemudian yang ke-9, introspeksi diri. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Kita berintrospeksi diri, mungkin kesalahan itu ada dalam diri kita juga. Kemudian yang ke-10, berolahraga untuk melenturkan saraf. Berolahraga, kita misalnya jogging atau bersepeda atau apalah yang bisa membuat kita sedikit rileks sahabat ya. Kemudian yang ke-11, nih bagi yang hobinya membaca, salurkanlah emosi itu dengan membaca. Membacanya jangan membaca yang hal-hal yang membuat emosi kita semakin naik ya. Membaca hal-hal yang lucu, misalnya kisah-kisah lucu atau kisah-kisah motivasi yang bisa membuat emosi kita menjadi mereda. Atau kalau yang hobi nulis, bisa ditumpahkan melalui tulisan. Kita coba berusaha menulis apapun itu yang bisa membuat emosi kita menjadi mereda ya sahabat ya. Begitu sahabat deh. Sulit sih sebenarnya ya. Ada beberapa yang memang sudah kita lakukan, tapi ada beberapa juga yang memang sulit untuk dilakukan. Tapi yuk kita sama-sama berusaha, kita sama-sama belajar untuk terus memperbaiki diri. Dia sedang dalam emosi yang tidak terkendali. Nah sekarang sahabat, bagaimana cara laki-laki atau suami mengendalikan emosi wanita atau istrinya? Yang pertama nih, laki-laki, cobalah kalian berbicara dengan lembut. Usahakan untuk berbicara dengan lembut. Kalau perempuan itu harus diperlakukan dengan lembut nih. Kalau perempuan misalnya ketika marah terus laki-lakinya berbicaranya dengan kasar, itu emosinya akan semakin meningkat dan tidak mereda, dan itu akan muncul permasalahan-permasalahan baru. Kemudian yang kedua, tenangkan pikiran atau menjauh untuk sesaat nih sahabat. Hindari dia untuk beberapa saat, supaya dia bisa menenangkan diri, kita juga bisa menenangkan diri. Kemudian hindarilah sikap kasar. Hindari sikap kasar ya sahabat. Walaupun laki-laki itu adalah seorang yang kuat, laki-laki yang soleh itu tidak akan pernah memanfaatkan tangannya atau benda apapun
untuk melukai orang-orang yang disayanginya ya sahabat. Jadi jangan sampai terjadi kekerasan ketika dalam kondisi emosi. Kemudian yang keempat, berempati terhadap apa yang dirasakannya. Kadang yang ini yang sulit ya, kadang laki-laki itu memang dia sulit sekali untuk merasakan apa yang tengah dirasakan oleh istrinya. Laki-laki cenderung tidak sensitif terhadap apa yang sedang dirasakan oleh istrinya. Istrinya boleh jengkel, marah, kesal, tapi dia seperti yang acuh tak acuh, cuek, bersikap yang menurut dia hal itu adalah hal yang sepele, hal yang kecil-kecil saja, dan dia berpikir bahwa istrinya terlalu membesar-besarkan. Kemudian yang kelima, ingatkan dampak dari emosinya. Kita boleh ingatkan istri kita bahwa kalau kamu marah terlalu berlebihan akan seperti ini, kalau kamu berburuk sangka akan berakibat seperti ini. Nah, kadang kalau sedang dalam emosi, kita tidak pernah tahu dan tidak pernah berpikir apa dampaknya dari kemarahan kita. Tapi kalau ada yang coba mengingatkan, nah biasanya itu akan bisa sedikit membuka akal sehat seorang wanita. Kemudian yang keenam, dengarkanlah masalah utamanya. Jadi mau kamu tuh apa? Jadi seperti apa? Kita harus bisa memahami bahwa titik persoalannya itu apa, kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Jadi harus seperti apa? Apa yang kamu inginkan? Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu sahabat ya. Kemudian yang ketujuh, mencoba mengerti maksud dan keinginannya. Seperti yang tadi saya bilang. Tanyakan keinginannya dan cari solusinya bersama-sama. Kemudian yang kedelapan, kembali lagi laki-laki juga kalau sedang emosi sebaiknya berolahraga supaya lebih lentur, lebih rileks. Kemudian menulis atau membaca sesuai dengan hobinya dan mencari penyebab dan solusi dari masalah. Dan yang terakhir adalah kalau belum juga mereda, coba kita kuatkan iman kita untuk bisa menghadapi permasalahan. Begitu ya sahabat, sudah saya paparkan semuanya bagaimana cara wanita mengelola emosinya, kemudian juga bagaimana cara laki-laki atau suami memperlakukan istrinya ketika sedang emosi. Nah, kesimpulannya sahabat, kesimpulannya adalah suami istri itu harus bisa saling memahami dan mengelola emosi. Karena ini adalah kunci pertalian cinta kasih pasangan suami istri yang menjadi jembatan menuju keluarga sakinah. Kuncinya tetap ada di komunikasi ya sahabat. Apapun permasalahan yang dihadapi, ketika kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, kita bisa saling memahami, saling mengerti, insya Allah sakinah itu akan selalu terjaga sahabat. Dengan kesetiaan, kemudian juga saling memberi dan menerima dengan tenggang rasa yang tinggi, toleransi dan kesabaran terhadap watak masing-masing. Begitu ya sahabat ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita semoga bisa sama-sama belajar untuk terus memperbaiki diri ya sahabat ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.